Selamat sore, anak-anakku sekalian. Hari ini, Ibu ingin berbagi cerita tentang bagaimana kita bisa menyambut tahun baru untuk meningkatkan rezeki kita. Tanggal 1 Januari, entah kenapa, selalu terasa membawa semangat yang segar sejak pagi hari. Sepanjang ingatan Ibu, tahun baru di negeri kita ini selalu terasa hangat dan cerah. Jarang sekali Ibu ingat pernah turun hujan di hari itu. Ajaib sekali, ya? Di pagi yang penuh harapan itu, Ibu yakin semangat Anda semua pasti ikut membara. Maka dari itu, khusus bagi Anda yang merayakan tahun baru di rumah, Ibu akan membagikan beberapa cara untuk meningkatkan rezeki yang sesuai dengan semangat tahun baru. Mohon disimak sampai akhir. Ya, menyambut energi kemakmuran untuk meningkatkan rezeki. Mungkin di video lain Ibu pernah menyinggung soal ini, tapi mari kita ulas kembali. Sejak zaman dahulu di Nusantara, masyarakat percaya bahwa di malam pergantian tahun, roh-roh leluhur yang baik akan mengunjungi rumah anak cucunya, membawa serta berkah kesuburan, keberuntungan, dan kemakmuran untuk tahun yang akan datang. Para leluhur ini, sejak zaman agraris dulu, dihormati sebagai perantara doa kepada Sang Pencipta agar panen melimpah. Oleh karena itu, tradisi bersih-bersih rumah di akhir tahun, menghias rumah dengan janur atau bunga segar, menyiapkan hidangan istimewa seperti tumpeng, begadang di malam pergantian tahun, hingga menyaksikan matahari terbit pertama. Semua ritual ini pada dasarnya adalah cara kita untuk menyambut kedatangan energi kemakmuran tersebut. Mungkin selama ini, banyak di antara kita yang melewati tahun baru tanpa menyadari makna mendalam di baliknya. Karena itu, pada tahun baru kali ini, cobalah untuk menyambutnya dengan penuh kesadaran, rasa hormat, dan syukur kepada para leluhur dan Sang Pencipta yang merupakan sumber segala berkah. Jika kita mempersiapkan segalanya dengan niat yang tulus, Ibu yakin tahun yang akan datang akan dipenuhi dengan keberuntungan. Baiklah, mari kita mulai membahas cara-cara untuk meningkatkan rezeki di tahun baru. Bersih-bersih rumah di akhir tahun. Seperti yang pernah Ibu sampaikan di video lain, bersih-bersih rumah di akhir tahun adalah syarat mutlak, bukan hanya untuk kebersihan, tapi juga untuk meningkatkan rezeki. Dengan membuang barang-barang lama atau yang sudah tidak terpakai, kita menyegarkan energi di dalam rumah sehingga aliran rezeki yang baru menjadi lebih lancar. Bagian yang perlu dibersihkan secara khusus adalah pintu depan sebagai gerbang masuknya rezeki. Kemudian area dapur yang berhubungan dengan air, dan juga toilet. Merapikan dan menata barang-barang juga merupakan poin penting untuk menarik energi kemakmuran. 2. Makan mie panjang umur di malam tahun baru. Kebiasaan makan bersama di malam pergantian tahun sudah ada sejak lama. Konon, tradisi makan mie di malam tahun baru dimulai oleh para pedagang di masa lalu. Setiap akhir bulan, para pedagang yang sibuk akan makan mie yang praktis dan cepat saji. Mie ini disebut mie tutup buku sebagai penanda akhir dari satu periode usaha. Tradisi ini kemudian bergeser. Awalnya, mie dimakan pada malam Imlek yang jatuh sekitar bulan Februari. Namun, seiring berjalannya waktu dan perpaduan budaya, kebiasaan makan mie di malam pergantian tahun 1 Januari pun menjadi populer dan dikenal sebagai tradisi mie panjang umur. Mie, selain kaya akan nutrisi, juga memiliki makna filosofis. Teksturnya yang mudah putus saat digigit melambangkan memutuskan segala kesialan dan kesulitan di tahun yang lalu. Selain itu, bentuknya yang panjang dan tidak terputus melambangkan harapan akan umur yang panjang dan rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Beberapa mie yang berwarna keemasan seperti mie telur juga dipercaya membawa keberuntungan dan kekayaan, karena warnanya yang menyerupai emas. Suara trompet dan kembang api. Di malam tahun baru, kita sering mendengar suara riuh trompet dan kembang api tepat pada pukul 12 malam. Ini bukan sekadar perayaan. Di banyak tempat ibadah, lonceng dibunyikan sebagai penanda waktu suci. Namun di masyarakat kita, suara bising dari trompet dan kembang api dipercaya berfungsi untuk mengusir energi negatif dan roh-roh jahat yang mungkin berkeliaran di malam pergantian. Dahulu, pergantian hari ditandai saat matahari terbenam. Jadi,
Malam tahun baru adalah malam yang sakral untuk menyambut kedatangan energi baru. Di rumah-rumah, keluarga akan menyalakan pelita atau lampu terang, berkumpul bersama, dan begadang semalaman untuk menjaga kesucian malam tersebut sambil menunggu berkah datang. 4. Menyaksikan matahari terbit pertama. Kebiasaan begadang atau bangun pagi-pagi sekali, bahkan mendaki gunung, untuk melihat matahari terbit pertama di tahun yang baru berasal dari tradisi menyambut energi kemakmuran. Momen matahari terbit yang penuh makna ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Jika kita memanjatkan doa dan harapan di saat itu, kekuatan untuk mewujudkan impian akan menjadi lebih besar. Tentu saja ini sangat masuk akal, bukan? Konon, memotret matahari terbit pertama dan menjadikannya wallpaper di ponsel akan membawa efek keberuntungan. Jadi, untuk tahun 2026 nanti, jangan lupa untuk mencobanya, ya. Tumpeng syukuran, wedang tolak bala, dan hidangan khas. Hidangan tahun baru, atau yang bisa kita sebut tumpeng syukuran, pada awalnya adalah sesaji persembahan untuk Sang Pencipta dan para leluhur. Namun karena tahun baru adalah momen perayaan terpenting, hidangan ini menjadi identik dengan perayaan tahun baru. Setiap lauk pauk yang disajikan memiliki makna mendalam, seperti harapan akan panen melimpah, kelangsungan keturunan, serta keselamatan dan kesehatan keluarga. Misalnya, ayam ingkung, ayam utuh, melambangkan rasa syukur dan pasrah diri. Telur rebus, melambangkan awal yang baru dan kelahiran kembali. Perkedel, melambangkan rezeki yang bulat dan utuh. Urap sayuran, berbagai macam sayuran melambangkan kehidupan yang harmonis. Ikan, melambangkan kelancaran rezeki. Kacang panjang, melambangkan umur yang panjang. Nasi kuning, warnanya yang seperti emas melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Saat menyajikan tumpeng, ada urutannya. Puncak tumpeng melambangkan hubungan dengan Tuhan. Lauk pauk di sekelilingnya melambangkan kesuburan dan kemakmuran duniawi. Bagian bawahnya melambangkan hubungan antar manusia. Ada juga yang sengaja menyisakan sedikit ruang di nampan tumpeng, sebagai tempat untuk berkah yang akan kita terima dari Sang Pencipta. Selanjutnya adalah wedang tolak bala. Minuman ini mirip dengan jamu atau ramuan herbal yang direbus dengan aneka rempah. Namanya sendiri bermakna mengusir mara bahaya dan membangkitkan kembali semangat jiwa. Jadi, minuman ini dinikmati dengan harapan agar terhindar dari penyakit dan dilimpahi kesehatan sepanjang tahun. Cara membuatnya mudah, cukup rebus jahe, serai, kayu manis, dan gula aren. Saat meminumnya, biasanya yang tertua akan memberikan kepada yang lebih muda, sebagai simbol meneruskan berkah dan kearifan. Leo, doa syukur. Awal tahun. Doa di awal tahun adalah kunjungan pertama kita ke tempat ibadah masjid, gereja, pura, atau bisa juga dengan melakukan ziarah ke makam leluhur untuk memanjatkan syukur dan doa untuk tahun yang baru. Tradisi ini berawal dari kebiasaan para tetua di zaman dulu yang akan berdiam diri di tempat suci atau di dekat makam leluhur pada malam pergantian tahun untuk berdoa. Seiring berkembangnya zaman, tradisi ini berubah menjadi kunjungan singkat di awal tahun. Saat ini, kita sering mendengar tempat-tempat mana yang paling ramai dikunjungi. Namun, sejatinya, doa yang paling utama adalah yang ditujukan di tempat kita beribadah atau kepada leluhur yang menjaga kita. Menurut orang-orang bijak, saat kita berdoa di hari-hari pertama tahun baru, sebutkan nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat kita. Kemudian, sampaikan tujuan dan tekad kita di tahun yang baru, dan mohonlah bimbingan serta bantuannya. Para malaikat atau roh leluhur akan mencatatnya dan membantu kita sepanjang tahun untuk mewujudkannya. Namun, tidak semua keinginan bisa terkabul begitu saja. Permintaan yang samar-samar seperti ingin menang lotre dan jadi kaya raya akan sulit terwujud. Akan lebih baik jika kita memohon dukungan untuk usaha kita sendiri, misalnya, "Ya Tuhan, bantu aku agar rajin belajar dan bisa lulus ujian untuk mendapatkan pekerjaan impianku,"
Atau bantulah aku agar usahaku lancar sehingga aku bisa mandiri. Jadi, untuk tahun 2026 nanti, siapkanlah kalimat doa dan tekad yang bisa menggetarkan hati semesta. Lalu panjatkanlah di hari-hari pertama tahun baru. Hal-hal pantangan yang menurunkan rezeki di tahun baru. Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama 3 hari pertama tahun baru. Selama 3 hari pertama, hindari pekerjaan berat seperti bersih-bersih besar atau memasak yang rumit. Menggunakan benda tajam seperti pisau dianggap memotong rezeki. Dan menyalakan api besar di dapur dipercaya dapat mengundang energi panas atau amarah. Mengeluarkan uang di hari pertama kecuali untuk sedekah atau persembahan, dipercaya akan membuat pengeluaran boros sepanjang tahun. Jadi, jika ingin tahun yang penuh pemasukan, tahan diri untuk tidak berbelanja di hari pertama. Belanja atau membeli barang-barang diskon sebaiknya dilakukan setelah tanggal 3. Dilarang menyapu keluar rumah, karena dipercaya akan menyapu keluar rezeki dan energi baik yang sudah masuk. Inilah sebabnya kita harus sudah selesai bersih-bersih sebelum tahun baru tiba. Jangan memakai pakaian usang atau dompet yang sudah rusak. Ini akan membuat energi kemakmuran menjauh. Siapkan pakaian dan dompet baru untuk digunakan mulai hari pertama tahun baru. Pastikan juga catatan keuangan atau pembukuan dari tahun lalu sudah dirapikan. Energi keuangan yang berantakan akan terbawa ke tahun yang baru. Meskipun libur, jangan begadang tanpa tujuan atau tidur sampai siang. Ini akan membuat kita ketinggalan gelombang energi positif yang datang di pagi hari. Menjaga ritme tubuh tetap teratur itu sangat penting. Dan yang terpenting, jangan bertengkar di awal tahun. Memulai tahun dengan masalah atau pertengkaran akan membuat sepanjang tahun dipenuhi masalah. Ingatlah, ucapan dan tindakan di awal tahun memiliki kekuatan yang sangat besar. Kali ini, Ibu telah membahas hal-hal yang dapat meningkatkan rezeki di tahun baru. Anak-anakku sekalian, setelah mengetahui bahwa tahun baru yang selama ini kita lewati, hidangan yang kita santap, semuanya memiliki makna yang begitu dalam, bukankah kita jadi bisa menyambut tahun yang baru dengan semangat yang berbeda? Di tahun baru nanti, cobalah nikmati setiap hidangan syukuran dengan penuh kesadaran, rasakan setiap kunyahannya. Dan saat berdoa, sampaikan dengan tulus tujuan yang ingin Anda capai kepada Sang Pencipta. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi ibu selain bisa membantu Anda semua meraih kebahagiaan. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Untuk Anda yang sudah menonton sampai akhir, jika berkenan, tinggalkan komentar terima kasih di bawah. Bukan untuk ibu, tapi sebagai rasa syukur kepada semua orang di sekitar Anda. Dan kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan like agar Anda siap menerima cerita selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.